Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku, Mama Haura. Gimana nih kabarnya kalian untuk hari ini? Aku berharap semoga dimanapun kalian berada, kalian sedang dalam keadaan sehat ya. Dan semoga segala urusan kalian hari ini dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah ya, setelah hampir semingguan aku tuh nggak upload video, akhirnya hari ini tuh aku bisa upload video lagi. Jadi kemarin-kemarin tuh aku sempet drop ya teman-teman. Aku tuh sakit hampir 5 harian gitu, dan itu tuh aku bener-bener kayak nggak bisa beraktivitas sama sekali. Nah kali ini sebenarnya ini tuh untuk badan aku itu belum fit bener ya, jadi ini tuh masih sedikit lelah gitu. Tapi alhamdulillah untuk hari ini tuh aku udah mulai bisa beraktivitas sedikit-sedikit. Nah di sini alhamdulillah karena aku tuh masih punya sisaan stok daging kurban, makanya kali ini tuh aku mau masak daging kurban aja. Nah karena kemarin-kemarin tuh aku sakit, itu tuh aku kayak bener-bener nggak bisa masak ya teman-teman. Jadi selama beberapa hari itu aku tuh selalu jajan di luar aja, dan itu tuh bener-bener kayak kerasa banget gitu borosnya. Alhasil sekarang tuh aku udah harus berhemat lagi. Nah di sini aku tuh udah potong-potong dagingnya. Untuk dagingnya sendiri, jadi ini tuh tadi pagi udah aku rebus ya sampai lumayan empuk. Dan ini tuh aku mulai beraktivitas sehabis duhur ya. Jadi tadi tuh pas aku habis sholat duhur, aku tuh langsung aja ke dapur. Karena untuk hari ini sebenarnya di dapur aku itu masih berantakan banget ya teman-teman. Untuk cucian piring juga aku tuh belum sempet cuci piring karena Haura itu masih sedikit rewel. Nah kali ini aku tuh mau bikin sambal goreng kentang pakai daging. Untuk kentangnya sendiri, jadi tadi pagi tuh aku beli seharga Rp5.000 dan ternyata dapatnya itu lumayan banyak. Jadi untuk masakan aku hari ini itu cuman satu menu, tapi insya Allah cukup untuk sampai nanti malam ya. Nah di sini aku tuh udah selesai tadi tuh kupas-kupas perkentangannya. Jadi ini tuh aku mau langsung iris-iris aja. Oh iya teman-teman, sambil menemani kegiatan aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih ya buat kalian yang udah selalu support channel aku. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah mau klik dan tonton video sederhana aku kali ini. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe ke channel aku. Dan mungkin buat kalian yang baru ketemu sama channel aku ucapin selamat datang ya. Salam kenal sama aku, Mama Haura. Jangan lupa dukungannya untuk klik tombol subscribe-nya ya. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah by the way, jadi ini tuh untuk potong-potong kentangnya udah selesai. Ini dilanjut aku tuh mau langsung masak aja. Oh iya teman-teman, kalian di rumah masak apa nih untuk menu hari ini? Boleh sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu masakannya kalian itu tuh bisa menjadi ide buat menu masak aku di rumah. Nah di sini aku tuh langsung aja goreng dulu kentangnya. Di sini aku tuh gorengnya langsung aja di semua ini ya teman-teman, karena kan aku juga tadi tuh beli cuman 5.000 kentangnya. Tapi menurut aku ini tuh dapatnya lumayan banyak. Nah sambil goreng kentang aku tuh mau nyambi sambil bikin perbumbuannya juga. Untuk stok percabean itu tuh bener-bener udah lama banget ya di kulkas aku. Jadi itu tuh aku belanja percabean itu sebelum lebaran. Nah di sini untuk bawang merah juga itu tuh kemarin pas habis lebaran aku tuh dikasih sama adek ipar. Jadi untuk perbawangan aku juga belum beli lagi. Nah di sini untuk perbumbuannya aku tuh pakai bumbu yang simple aja ya seperti biasanya. Aku cuman pakai cabai, bawang, tomat, terus aku juga pakai jahe, dan aku juga pakai kemiri. Untuk masakan aku seperti biasa, masakan yang simple, masakan sederhana, masakan rumahan, tapi menurut aku alhamdulillah rasanya tetap enak ya. Nah di sini sebelum aku blend, ini aku potong kecil-kecil aja dulu karena blender aku itu udah lumayan kurang tajam ya teman-teman. Tapi ya daripada aku harus ngulek sendiri, jadi ya udahlah aku pakai aja blender aku yang udah mulai kurang tajam itu. Nah di sini aku tambahin juga sedikit air ya, baru aku blend. Nah
Nah dilanjut, jadi tadi tuh pas aku habis ngeblend bumbunya, aku lihat lagi ke kompor, ternyata untuk kentangnya itu ini tuh udah mateng ya teman-teman. Untuk kentangnya ini tuh udah mulai kering gitu. Sebenarnya aku tuh sekarang tuh pengen bikin sambal goreng kentang. Tadinya aku tuh nggak mau pakein daging, cuman kebetulan di kulkas itu masih ada stok lumayan banyak. Karena aku tuh kemarin dikasih daging kurban dari mama aku dan juga dari mamah mertua. Nah di sini aku tuh mau langsung aja masak. Untuk perbumbuannya langsung aja aku tumis, terus gak lupa juga ditambahin daun salam, serai, dan tadi juga aku tambahin daun jeruk. Untuk seasoningnya seperti biasa aku tuh cuman pakai gula, garam, penyedap rasa, dan juga sedikit merica. Pokoknya aku tuh kalau masak bumbunya yang simpel-simpel aja ya teman-teman, karena aku juga kurang pinter dalam hal masak kalau misalkan pakai bumbu yang komplit gitu. Nah tadi aku juga tambahin sedikit asam jawa gitu ya teman-teman, biar rasanya itu lebih enak lagi. Kalau untuk soal masak-memasak, kalian tuh pasti lebih jago dari aku ya teman-teman, karena aku tuh kurang pinter masak sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah Pak suami itu nggak suka komplain walaupun masakan aku itu kurang asin ataupun keasinan. Nah di sini tadi tuh setelah bumbunya itu mateng, aku tuh langsung aja masukin dagingnya dulu. Untuk dagingnya sendiri, jadi ini tuh campur ya antara daging dan juga lemak-lemaknya gitu. Tapi biasanya kalau untuk sambal goreng itu emang enaknya itu yang ada sedikit lemaknya seperti ini ya teman-teman. Nah di sini jadi tadi tuh aku langsung aja tambahin air lumayan banyak, terus aku tutup aja biar dagingnya itu lebih cepat empuknya. Nah sambil masak aku tuh mau nyambi sambil cuci piring juga ya, karena tadi pagi tuh aku belum sempat untuk cuci piring karena Haura itu masih kurang sehat, jadi Haura itu masih sedikit rewel. Nah di sini sebenarnya tadi tuh pas aku habis blend bumbu itu tuh Haura juga bangun. Makanya untuk kerjaan aku kali ini itu ditemenin sama anak aku Haura. Haura itu sekarang lagi lumayan rewel ya teman-teman. Haura itu benar-benar kayak nggak mau ditinggal sama sekali. Makanya untuk cuci piring sebenarnya ini juga aku tuh sedikit repot. Tapi ya mau gimana lagi, karena ini tuh untuk di wastafelnya juga udah penuh banget. Jadi kemarin sore itu aku juga belum sempat cuci piring. Sebenarnya untuk kerjaan rumah kemarin-kemarin pas aku lagi sakit itu tuh benar-benar dihandle semua sama Pak suami ya. Suami aku itu alhamdulillah beliau tuh nggak malu gitu untuk kerjaan rumah. Bagi sebagian orang mungkin ada yang berpikir ya kalau jadi ibu rumah tangga itu kayaknya gak ada waktu liburnya gitu, bahkan gak bisa sakit. Tapi untuk aku sendiri alhamdulillah kalau misalkan badan aku itu lagi kurang sehat, Pak suami itu mau bantu-bantu handle kerjaan rumah. Terus karena memang aku juga kan udah misah ya dari orang tua, jadi untuk kerjaan rumah itu kayak lebih santai aja gitu. Kalau misalkan kita lagi rajin ya kerjain, kalau misalkan kita lagi males ya udah gitu, nggak usah terlalu dipaksain. Tapi ya sebisa mungkin ya kalau misalkan badan kita itu lagi sehat ya kita juga harus wajib banget ngerjain pekerjaan rumah. Karena dengan rumah kita itu rapi, terus rumah kita itu bersih, itu tuh bikin kita itu lebih nyaman ya tinggal di rumahnya. Jadi aku juga walaupun sekarang itu masih sedikit kurang sehat, tapi aku tuh paksain aja untuk beberes di rumah. Nah di sini untuk cucian piring alhamdulillah udah selesai ya. Ini aku taruh aja di rak kecil ini untuk aku tiriskan dulu. Untuk di pojokan situ jadi itu sengaja aku pakein wajan. Jadi tadi tuh wajannya kan baru aku cuci, terus aku tuh nggak ada tempat untuk nirisinnya. Jadi untuk wajannya aku taruh di situ dulu. Nah dilanjut seperti biasa sehabis cuci piring aku tuh langsung aja bersihin wastafelnya juga ya sekalian, biar di dapur aku itu sekalian bersih. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, Haura itu kayak kepo banget gitu. Jadi Haura itu sekarang tuh lagi pengen tahu segala macam. Tadi itu sebenarnya udah aku larang-larang jangan lihat-lihat ke wastafel karena takutnya kecipratan air sabun. Cuman Haura itu kayak ngeyel gitu dan tetap pengen tahu gitu aku tuh lagi ngerjain apa. Tapi ya mungkin emang lagi fasenya Haura itu seperti itu ya. Jadi ya udah harap dimaklum aja. Nah di sini jadi ini tuh aku langsung aja elap-elap juga di daerah perwastafelan sini karena tadi tuh banyak banget cipratan air ya teman-teman.
jangan salfok sama kain lapnya ya. Jadi itu tuh sebenarnya celana yang udah nggak kepake gitu, karena aku tuh biasa kalau misalkan pakaian yang udah nggak aku pakai, aku tuh biasa jadiin untuk kain lap aja, karena kan zaman sekarang itu mau dikemanain gitu ya kalau misalkan baju-baju bekas itu. Makanya aku tuh biasa aku pakein untuk dijadiin lap aja. Nah di sini aku tuh lanjutin aja untuk lap-lap meja sini. Jadi ini tuh untuk mejanya itu sebenarnya rak piring yang ukurannya lumayan besar ya, tapi aku tuh biasa simpen magicom dan juga tudung saji itu di situ. Nah untuk di daerah perkomporan, jadi tadi tuh sekalian aja aku elap-elap ya, biar dapur aku itu sekalian bersih. Nah jadi tadi tuh pas abis beberes di dapur, aku tuh lihat masakan aku dan ternyata ini tuh airnya udah menyusut ya. Ini tuh untuk dagingnya masih sedikit alot gitu, makanya ini tuh aku tambahin aja lagi air. Terus ini aku juga langsung aja masukin kentang gorengnya juga. Ini aku aduk-aduk sebentar, terus ini aku mau tutup lagi dan aku masak. Sebenarnya untuk masakan ini tuh udah lumayan lama ya teman-teman, karena tadi tuh pas aku habis beberes di dapur, aku juga tadi tuh sedikit santai dulu karena aku tuh sedikit lelah. Jadi ini tuh untuk masakan aku itu udah setengah jam lebih gitu. Nah singkat cerita, jadi untuk hasil masakan aku ini tuh udah mateng ya teman-teman. Untuk dagingnya sendiri, jadi ini tuh udah empuk, terus airnya juga ini tuh udah menyusut. Untuk warnanya sendiri, jadi tadi tuh karena aku pakai cabenya itu nggak banyak ya, jadi untuk warnanya ini tuh sedikit pucat. Tapi untuk rasanya alhamdulillah ini tuh udah enak. Nah nggak kerasa ya kalian udah menemani aktivitas aku untuk hari ini. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah menonton kegiatan aku sampai selesai. Mohon maaf kalau misalkan di video aku kali ini tuh masih banyak banget kekurangan dan juga salah kata. Ambil sisi yang baiknya dan buang sisi yang buruknya ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.